Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan satu materi yang berjudul Inovasi Perencanaan Pembelajaran PAI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Miftahul Huda, SPDI MAG, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Inovasi perencanaan pembelajaran PAI, setidaknya ada 3 kata yang akan kita bahas. Yang pertama itu inovasi, perencanaan pembelajaran, dan PAI. Lalu apa itu inovasi? Tentu para pakar itu mendefinisikan atau mengartikan inovasi itu berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan mengambil definisi inovasi dari beberapa saja, atau dari dua orang pakar, yaitu Suherli Kusmana. Beliau mendefinisikan inovasi adalah suatu hasil penciptaan sesuatu yang dianggap baru, yang dimaksud untuk mengatasi masalah, baik berupa ide, barang, kejadian, metode, dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jadi, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah suatu hasil penciptaan yang baru, yang dapat mengatasi masalah, baik berupa ide ataupun kejadian. Itu menurut Suherli Kusmana. Yang kedua menurut Roger, beliau mengartikan inovasi sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai suatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasarannya. Sehingga dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi dimaknai sebagai suatu ide, produk, informasi, teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, atau praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik. Jadi itu inovasi menurut dua pakar. Jadi ide atau produk baru gitu ya, yang dapat merubah sesuatu menjadi lebih baik. Lalu berikutnya William H. Newman dalam bukunya Administrasi Action, Technique of Organization of Management mengemukakan bahwa ini definisi perencanaan. Perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Jadi perencanaan itu adalah merencanakan atau menentukan sesuatu yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dan tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Ya, jadi itu perencanaan. Ya, perencanaan adalah sesuatu yang akan dilakukan. Itu definisi dari perencanaan. Kata kedua dari setelah inovasi. Nah, tadi di dalam judulnya itu kan inovasi perencanaan pembelajaran. Definisi inovasi kita tadi sudah membahas bersama. Perencanaan pun begitu, tadi sudah dijelaskan. Lalu berikutnya itu dari pendapat di atas, maka setiap perencanaan minimal harus memiliki 4 unsur sebagai berikut. 1. Adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Yang keempat, implementasi setiap keputusan. Nah, itu adalah perencanaan yang harus, atau 4 unsur yang harus ada di dalam perencanaan.
Lalu berikutnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, nah ini definisi dari pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir, yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Berikutnya, kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. Ini menurut Ibrahim. Berikutnya itu komponen yang harus ada di dalam pembuatan RPP, ya. Itu. Pertama, bahwa pembuatan RPP menggunakan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Yang kedua, RPP bisa dibuat singkat, bahkan 1 lembar halaman. Yang ketiga, tidak ada standar baku untuk format penulisan RPP. Jadi, setiap guru boleh membuat RPP masing-masing, gitu ya, dengan inovasi-inovasinya, dengan ide-ide kreatifnya. Yang 4, RPP cukup memuat 3 komponen inti. Pertama, tujuan pembelajaran. 2, langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, penilaian pembelajaran atau assessment. Adapun komponen lainnya adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan assessment dalam RPP ditulis secara efisien. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat RPP, ya. Gitu. Nah, ini poin-poinnya yang harus ada dalam pembuatan RPP. Lalu pembelajaran PAI. Apa itu pembelajaran PAI? Pembelajaran pendidikan agama Islam adalah upaya mendorong peserta didik belajar dan tertarik terus-menerus mempelajari agama Islam, baik untuk mengetahui bagaimana cara beragama maupun mempelajari Islam. Pengetahuan, menurut ini pendapat Muhaimin 2004. Metode pembelajaran yang lazim digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran pendidikan agama Islam diantaranya: 1. Ada metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Dan yang keempat, metode studi tour dan lain-lain. Jadi sebetulnya metode di dalam mengimplementasikan pembelajaran PAI ini banyak. Yang salah satunya itu yang tadi disebutkan, itu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan metode studi tour. Berikutnya, kesimpulan dari pembahasan ini, jika dilihat dari uraian di atas yang tadi sudah kita pelajari bersama, bahwa model pembelajaran inovatif memiliki karakteristik yang khas. Di antaranya, guru memiliki keinginan untuk melakukan perubahan, pemahaman dan keterampilan untuk mencapai tujuan, memahami benar apa faktor-faktor penunjang, menggunakan strategi atau metode melaksanakan perubahan, dan mengevaluasi ketercapaian tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi inovasi perencanaan pembelajaran PAI. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.